soal rezeki ini. Sering orang mengatakan mendapatkannya karena usaha. Karena usahanya atau merasa sukses dari sesuatu. Nah, sukses inilah yang relatif. Jadi saya mau cerita sedikit pengalaman dari Syai. Syai, kalau kita pergi haji, itu di bagian terakhir dari prosesi haji, rukunnya itu adalah sa'i, ya. Jadi ini saya terinspirasi pada waktu saya haji yang pertama tahun 94. Di sa'i itu ya, itu sebetulnya kita melakukan rekonstruksi dari sesuatu peristiwa yang pernah dilakukan oleh ibu dari Nabi Ismail atau istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar, untuk mencari air, ya. Jadi mencari air untuk putranya yang masih bayi pada waktu itu adalah Nabi Ismail. Nah, sa'i itu dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir Bukit Marwah. Tujuannya adalah mencari air. Tetapi di antara dua bukit itu tidak ditemukan air. Toh tetap dilakukan juga oleh seorang wanita ini tadi, berlari dari Sofa ke Marwah bolak-balik sampai 7 kali. Kenapa? Dan apakah kemudian mendapatkan air? Enggak dapat. Yang dicari air, sesuatu berkah, suatu rezeki. Tapi Allah kemudian menunjukkan bahwa rezeki itu ada di kaki Ismail. Apa yang bisa kita tarik dari sini adalah bahwa sesuatu itu, sa'i itu artinya berusaha. Berusaha itu dimulai dari sofa, sofa artinya kesucian, dan berakhir di marwah. Marwah artinya suatu derajat, kemuliaan. Nah, hasilnya berupa rezeki, berupa air itu adalah hak prerogatif dari Allah yang diberikan kepada orang yang sudah berusaha. Jadi kalau orang berusaha itu pasti mendapatkan marwah. Marwahnya naik, marwah atau suatu derajat naik. Tetapi apakah dia akan mendapatkan rezeki fisik seperti air tadi itu, atau kalau sekarang sukses ya berupa jabatan, berupa uang, kekayaan dan sebagainya, itu tidak bisa diklaim sebagai hasil kita, tetapi daripada hasil Allah yang hak prerogatif Allah sepenuhnya. Itu ditunjukkan dengan, yalah, ternyata airnya itu ada di kaki Ismail. Tahu gitu tadi nggak usah lari-lari 7 kali. Tapi bukan begitu. Kita disuruh mencontoh. Dan yang luar biasa lagi adalah contoh itu diberikan kita sebagai manusia yang dari seluruh dunia ini sampai akhir zaman disuruh mencontoh oleh Nabi apa yang dilakukan oleh satu makhluk yang boleh dibilang sampai hari ini pun itu masih menjadi menjadi perdebatan tentang statusnya, yaitu apa? Siti Hajar itu siapa? Siti Hajar itu adalah istri kedua dari Nabi. Dia seorang wanita, dia seorang kulit hitam, dan dia berasal dari strata budak. 4 ini itu sudah boleh dibilang satu hal yang dalam lapis sosial yang rendah. Tetapi toh begitu Nabi Muhammad itu mencontoh karena ada kemuliaan di situ. Ya, kita semua disuruh mencontoh itu. Baik, itu jadi ini nanti linknya adalah ketika kita itu mencari rezeki di mana saja. Salah satunya nanti dijadikan di bursa. Itu tidak jangan nanti kalau kita berhasil itu naik hijau tinggi itu karena kita sukses loh milih sahamnya gitu. Ini karena saya pinter technical analysis loh. Ini karena saya pinter fundamental analysis loh. Bukan itu. Itu hanya salah satu langkah sa'i dari satu lintasan yang lain lagi. Tetapi nanti Allah yang akan memberi. Coba kalau yang dipikir yang seperti Pak Lo Keng Hong itu,
Ya, tahun 98. Berapa orang? Saya yakin nggak cuma Pak Lo Keng Hong nggak di bursa pada waktu itu. Tapi yang sukses Pak Lo Keng Hong. Gitu. Dia kebetulan ngambil saham itu dan Allah memberikannya. Jadi kita berusaha, pokoknya berusaha pakai ilmu, ya kan? Nah, nanti Allah yang akan memberi. Nah, itu landasannya, baik ya, landasannya. Jadi kita kalau nanti kita nggak cuan, nggak sakit hati. Baik. Ini suratnya di surat Al-Baqarah 154. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi an tatawwafa biha bihima wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Ini yang menarik, fa innallaha syakirun alim. Ya, jadi ketika kita itu ditunjukkan tadi Safa dan Marwah, maka Allah memperkenalkan dirinya di ujung dari ayat ini adalah Allah itu maha mensyukuri dan maha mengetahui. Aneh kalau kita baca sepintas selalu, emangnya yang ngasih siapa? Kok Allah kok maha mensyukuri gitu. Ya, artinya di sini adalah Allah itu membalas dari sesuatu. Kalau kita minta, Allah membalas. Kalau kita berusaha tadi itu, maka Allah langsung membalas. Membalasnya dalam bentuk zam-zam. Air yang mengalir sampai hari ini beratus tahun tidak pernah kering, gitu kan? Dan kita tadi suruh mencontoh pada seorang wanita yang dari kulit hitam, dari golongan budak. Nah, itu kita contohkan bahwa sukses itu dari situ karena Allah lah yang maha mensyukuri dan maha mengetahui, ya. Dan itu kalau Allah sudah memberi itu, ya, sudah ma yaftahillahu linnasi bi rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Di surat Fatir disebutkan bahwa kalau Allah sudah mau ngasih rahmat dianugerahkan pada manusia, maka nggak ada yang bisa menahannya. Gitu. Kalau sudah dikasih, nggak ada yang bisa. Ada yang mau nahan. Kalau gantian, kalau Allah yang menahannya, maka tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan. Karena Allah apa? Maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi kadang-kadang orang diberi sukses sekarang atau nanti diberi suksesnya nanti aja dulu. Gitu. Nah ini salah satu contoh dari surat Fatir ayat 2 dan tadi dari surat Al-Baqarah 158. Baik, kita